Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Zahra dengan NPM 244120008 dari kelas AKT 24A akan mengerjakan UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak M. Asgaf Asnan Siregar yang bertema Istiqomah. Pengertian: dalam buku Ensiklopedia Hukum Islam tertulis pendapat Abu Ali Ad-Daqqaq, seorang ulama abad ke-9 Hijriah, bahwa istiqomah adalah sifat orang akan mencapai kesempurnaan kebaikan, sementara orang yang tidak berpendirian akan lenyap usahanya dan sia-sia kesungguhannya. Lalu dalilnya, menurut Abdul Baqi dalam kitab Mu'jamun Fahras li Alfaz, istiqomah sangat dianjurkan dalam 9 ayat Al-Quran, yakni Quran Surat At-Taubah ayat 7, Quran Surat At-Taubah ayat 89, Quran Surat Hud ayat 112, Quran Surat Fussilat ayat 6 dan 30, Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13, Quran Surat Asy-Syura ayat 15, Quran Surat Al-Jin ayat 16, dan yang terakhir Quran Surat At-Takwir ayat 28. Lalu dalam hadisnya, dalam laman Muhammadiyah dijelaskan suatu hadis riwayat seorang sahabat bernama Sufyan bin Abdillah. Ia meminta kepada Rasulullah SAW supaya mengajarkan kepadanya intisari ajaran Islam dalam sebuah kalimat yang singkat, padat, dan menyeluruh. Dengan demikian, dia tidak perlu lagi menanyakan hal tersebut kepada siapapun dan masa yang akan datang. Dampak positif dari istiqomah: yang pertama, hidup tenang, mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendapat kabar gembira. Dan yang keempat, melintasi akhirat dengan jalan yang lurus. Lalu cara agar kita istiqomah: yang pertama itu niat. Ibadah tak akan berjalan dengan baik tanpa adanya niat. Yang kedua, memaknai syahadat. Salah satu syarat memeluk agama Islam ialah mengucapkan syahadat yang menjadi penentu keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memaknai Al-Quran menjadi pedoman muslim untuk motivasi ibadah. Yang keempat, berkumpul dengan orang soleh. Dengan siapa kita bergaul, maka cepat atau lambat kita akan terpengaruh olehnya. Yang kelima, yaitu berdoa. Tidak ada yang mampu mengabulkan niat dan keinginan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.